Baiklah, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan model persediaan dependen. Pengertian persediaan dependen adalah persediaan yang pengadaannya baik jumlah maupun waktu penyediaannya ditentukan oleh urusan proses atau kebutuhan bahan dan komponen lain. Model permintaan ini pada umumnya digunakan oleh perusahaan yang menghasilkan produk rakitan seperti alat elektrik, kendaraan, komputer, serta berbagai produk lainnya. Dan di sini manfaat model persediaan dependen adalah: pertama, mampu menanggapi permintaan pelanggan. 2, menanggapi secara lebih cepat terhadap perubahan pasar. 3, memperbaiki penggunaan fasilitas dan karyawan. 4, mengatasi persediaan. Lanjut, menyusun rencana kebutuhan material. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menyusun jadwal produksi yang didasarkan pada kebutuhan pelanggan. Jadwal produksi tersebut meliputi beberapa unit yang harus dihasilkan dan kapan produk tersebut dijadwalkan sampai tanggapan pelanggan. Dan komponen ini terdapat kebutuhannya, yaitu kebutuhan kotor dan kebutuhan. Berikutnya contoh kebutuhan kotor dan bersih. Kebutuhan bersih sama dengan dalam kurung kebutuhan kotor dan alokasi dari periode sebelumnya, dikurang persediaan di tangan ditambah penerimaan yang telah dijadwalkan. Kebutuhan bersih sama dengan dalam kurung 100 unit ditambah 10 unit dan dikurang 20 unit tambah 40 unit sama dengan 50 unit. Dan selanjutnya teknik-teknik rencana kebutuhan material. Perencanaan kebutuhan material berupaya untuk meningkatkan dan menyederhanakan manajemen inventaris dan pengadaan serta perencanaan dan penjadwalan produksi. Tujuan utamanya adalah untuk pastikan bahan mentah dan komponen sampai ke lantai produksi tepat waktu. Selanjutnya, perkembangan perencanaan kebutuhan bahan. Perencanaan kebutuhan bahan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang. Terdapat keunggulan dan kelemahan perkembangan perencanaan kebutuhan bahan, yaitu: A. Keunggulan perencanaan sumber daya perusahaan. 1. Mampu mengintegrasikan rantai pasokan, produksi, dan administrasi. 2. Menciptakan kesamaan basis data, dapat menghubungkan proses-proses yang terbaik. 3. Menciptakan kesamaan bisnis data. 4. Meningkatkan komunikasi dan kerjasama. 5. Memungkinkan perusahaan memiliki basis data. 6. Dapat memberikan keuntungan strategis. B. Kelemahan perencanaan sumber daya perusahaan. 1. Sistem terlalu mahal. 2. Untuk menerapkan sistem tersebut diperlukan perusahaan besar dalam perusahaan. 3. Sistem perencanaan sumber daya. 4. Adanya keterbatasan keahlian karyawan. C. Sistem persediaan just in time. Just in time adalah suatu sistem keseluruhan filosofi operasi manajemen di mana segenap sumber daya, termasuk bahan baku dan suku cadang personal. Selanjutnya, tujuan utama dijelaskan just in time untuk meningkatkan laba dan posisi persaingan perusahaan yang dicapai melalui usaha pengendalian biaya, peningkatan kualitas, serta perbaikan kinerja pengiriman. Selanjutnya, perencanaan sumber daya perusahaan jasa. Enterprise Resource Planning atau ERP adalah jenis software yang digunakan oleh perusahaan untuk mengelola kegiatan bisnis sehari-hari, mulai dari akuntansi, pengadaan, manajemen proyek, manajemen risiko, dan kepatuhan, hingga supply chain. Adapun contoh dari sumber daya perusahaan. Sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dapat dikategorikan atas 6 tipe sumber daya, dalam kurung 6M, yaitu man, yang artinya manusia, money, artinya uang, material artinya fisik, machine artinya teknologi, method artinya metode, dan market yang artinya pasar. Baiklah, itulah presentasi dari kami. Kami akhiri, wassalamualaikum.